Shalom, selamat pagi. Senang sekali saudara bisa ada di tempat ini pagi hari ini saudara. Saya thank you buat Pastor Robert udah memberikan kesempatan sampai hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita saudara. Saya tahu saudara di tempat ini saudara banyak sekali orang tua saudara. Dan saya bukan mau mengajarin ataupun apa saudara, tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, hidup kita harus menjadi berkat. Amin saudara. Pagi hari ini saudara saya berdoa biarlah setiap apa yang saya sampaikan ini mengubah hidup kita saudara, mengubah pola pikir kita. Karena tema kita bulan ini adalah Us Right saudara. Bagaimana kita berdoa atau kita meminta sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah pagi hari ini saudara saya mengangkat dengan judul Give Good Things saudara, atau pemberian yang baik. Katakan pemberian yang baik. Nah ketika kata ini muncul saudara, minggu lalu saya tahu bahwa Pastor Robert memberikan basic atau dasar yang luar biasa untuk kita punya satu foundation bagaimana kita hidup saudara di dalam Tuhan. Kita memiliki hak atau kesempatan untuk berdoa atau meminta kepada Tuhan. Namun kita butuh namanya dasar yang baik saudara dalam meminta, dasar yang benar saudara. Nah pagi hari ini saya mengajarkan setiap kita bahwa ada satu kata saudara yang berbekat di hati saya, yaitu pemberian yang baik saudara. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11, kita bisa baca sama-sama saudara. Di depan ada tulisannya, kita bisa baca sama-sama. 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin saudara. Saya percaya saudara bahwa ayat ini saudara menceritakan, kita sering sekali dengar bahwa Yesus berkata saudara dalam pengajarannya, dia berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan dapat saudara, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu saudara. Nah sering sekali kita mendengar ayat ini saudara, dan kita mulai berpikir bahwa ya saya mau minta nih, saya punya kesempatan untuk meminta di hadapan Tuhan. Saya bisa berdoa, saya bisa berlutut atau bahkan berpuasa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Minggu lalu diajarkan saudara bahwa kita harus punya prioritas yang benar saudara dalam meminta. Nah pagi hari ini saya mau mengungkapkan satu hal di tengah-tengah kita saudara, bahwa Allah memberikan satu gambaran di ayat ke-9 saudara. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti saudara? Saya belum pernah temukan ketika ada seorang anak yang meminta roti atau makanan saudara, tiba-tiba orang tuanya mengantar sop batu saudara, atau batu asam manis. Enggak pernah saudara. Pasti sebuah makanan yang dibungkus dengan sesuatu yang enak saudara. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Enggak ada saudara. Di dunia ini Yesus menggambarkan, ini gambaran yang umum saudara, bahwa tidak ada orang tua yang melakukan seperti itu. Nah ketika Yesus ngomong ini pasti ada dasarnya saudara. Karena Yesus tahu saudara, di sana sebelum dia datang ke dunia, Bapa melakukan ini kepada anak-anaknya saudara. Bapa di sorga tidak pernah saudara memberi yang tidak baik kepada anak-anaknya. Jadi dikatakan saudara, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga. Nah dalam kehidupan kita saudara, kita kerap kali saudara menganggap bahwa ketika kita punya kesempatan seperti ini saudara, kesempatan untuk kita meminta kepada Tuhan, wah lalu kita minta, pokoknya asal minta deh sama Tuhan. Pokoknya Tuhan aku mau minta ini. Buat semua permintaan, buat semua sebanyak-banyaknya permintaan saudara. Tapi kadang-kadang saudara kita tidak tahu saudara, bahkan sebelum kita meminta pun sebenarnya Tuhan sudah menyediakan buat kita. Hari ini saya mau mengajarkan kepada kita bahwa
Apa sih yang harus kita minta dalam kehidupan kita ini, saudara? Apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Saya mau mengajarkan setiap kita nilai daripada permintaan kita, saudara. Saya mau mengajarkan kita sebuah nilai yang disebut hukum permintaan, saudara. Di dalam ekonomi, saudara, ada dijelaskan yaitu tentang hukum permintaan. Nah, hari ini saya tidak berusaha menguliahi Anda, saudara, atau mengajarkan sesuatu yang sulit, tapi saya memberikan sesuatu yang simpel. Nanti saya akan kasih perumpamaannya, saudara. Jadi ada namanya satu hukum, namanya law of demand, saudara, atau hukum permintaan. Apa itu, saudara? Dikatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah permintaannya. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaannya. Jadi di sini saya tahu, saudara, banyak orang tua dan mungkin ini pelajaran kuliah atau pelajaran SMA, saudara. Ada dikatakan hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaannya. Tapi semakin rendah harga satu barang, semakin tinggi permintaannya. Nah, ini apa, saudara? Saya kasih contoh yang simpel buat kita, saudara. Ibu-ibu biar bisa ngerti, bapak-bapak biar bisa ngerti. Misalnya, kalau menjelang mendekati Lebaran, saudara, atau Imlek atau Sincia, saudara, ya kan? Kita pergi ke pasar. Nah, ketika kita pergi ke pasar, saudara, orang karena mau Imlek ataupun mereka mau Lebaran, mereka harus buat kue, ya kan? Mereka harus buat ini itu segala macam. Kebutuhan dasarnya yang banyaknya apa, saudara? Telur. Nah, ketika ada telur, saudara, semua orang, semua rumah harus membeli telur, saudara. Ketika semua orang butuh telur, maka dikatakan permintaannya semakin tinggi, saudara. Ya kan? Nah, semakin tinggi permintaannya, saudara, harga suatu barang semakin rendah. Tapi kok di pasar, saudara, harganya semakin tinggi, saudara. Nanti saya akan jelaskan, ternyata ada hukum namanya hukum penawaran, saudara. Nah, di sini saya mau mengajarkan, memberikan satu dasar, saudara, yaitu apa? Jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaannya, saudara. Tadi saya bilang, kalau banyak permintaan telur, kenapa harga telur jadi melambung, jadi tinggi, saudara? Karena waktu itu di pasar terjadi namanya hukum penawaran. Hukum penawaran ini hukum yang dilakukan oleh si pemberi, saudara, atau penjual. Kalau lagi tinggi permintaan, saudara, mereka jual telurnya harganya tinggi, saudara. Tapi kalau permintaannya lagi rendah, saudara, mereka jualnya harganya rendah supaya barangnya tetap laku alias tidak busuk, saudara. Tapi dalam hukum permintaan dari sisinya kita sebagai pembeli ataupun dari sisinya kita sebagai orang yang minta, saudara. Ketika harga barang suatu barang itu semakin tinggi, saudara, harganya permintaannya semakin rendah. Saya ambil contoh, saudara. Sepatu aja, sepatu ya. Sepatu merek yang biasa, saudara, ya kan? Merek yang harganya 100.000, 200.000, itu akan semakin banyak orang yang beli, saudara. Tapi lihat bagaimana sepatu yang harganya 1 juta, sepatu yang harganya 3 juta, ada sepatu yang harganya sampai 10 juta lebih, saudara. Permintaannya semakin dikit, karena apa, saudara? Nilainya semakin tinggi. Mulai mengerti ya, mulai mengerti ya. Jadi harga barang yang semakin tinggi, permintaannya semakin rendah. Nah, saya bukan mencoba menghubungkan, saudara, tapi ini ada kenyataan di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita, saudara, permintaan yang banyak, doa yang banyak orang sampaikan, itu tanda kutip, saudara, nilainya itu rendah, saudara. Artinya apa? Banyak orang berdoa, Tuhan kasih aku pekerjaan, Tuhan kasih aku makan, Tuhan, aku enggak tahu besok mau makan apa, Tuhan kasih aku ini. Banyak sekali orang meminta hal-hal yang nilainya, saudara, terlalu biasa, saudara. Nah, saya berpikir, saudara, ini pemikiran saya, maafkan saya, saudara, saya tidak bermaksud ngajarin sesuatu hal yang lebih tinggi ataupun lebih saklek atau lebih keras, saudara. Tapi saya berpikir seperti ini, jika saya membutuhkan kerja atau jika saya membutuhkan uang, saudara, kalau saya bukan anak Tuhan, kalau saya tidak mengerti cara berdoa, apa yang saya lakukan, saudara? Saya kerja, betul, saudara? Kalau saya seorang murid, saya mau pinter, apa yang harus saya lakukan, saudara? Belajar, saudara. Berdoa perlu enggak? Ya perlu, saudara. Tapi kalau saya bukan orang percaya atau saya seorang bukan Kristen, saudara, kalau saya butuh makan, saya butuh duit, apa yang saya lakukan? Saya pergi cari kerja, saudara. Ngerti maksudnya, saudara? Tapi ketika kita ini sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita
meminta hal-hal yang nilainya kayaknya tanpa meminta pun saya percaya Tuhan akan kasih kerjaan buat kita. Amin saudara. Nah, dikatakan apa sah? Semakin rendah permintaannya, semakin tinggi harga suatu barang. Hari-hari ini saudara, banyak hal sekali ternyata anak-anak Tuhan itu saudara meminta banyak hal yang nilainya rendah saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang ketika kekhawatiran dunia ini saudara, kegelapan dunia ini datang dalam kehidupan kita. Wah, akan ada resesi, akan ada krisis pangan, akan ada dan sebagainya saudara. Orang mulai takut cari kerjaan susah saudara. Mereka doanya, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati pendidikanku, Tuhan berkati, Tuhan aku mau makan apa besok saudara. Percayalah saudara, ketika Yesus ngomong saudara, semua itu sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Jadi kita sebenarnya nggak usah perlu meminta lagi hal yang seperti itu saudara. Hari ini saya mau mengajar kita apa saudara? Kita harus berpikir, sebenarnya kalau dalam kesempatanku atau dalam kesempatan kita saudara, kamu punya dikasih kesempatan untuk meminta 3 permintaan, kira-kira permintaan apa yang akan kita sebut saudara? Kalau tiba-tiba Tuhan datang atau kirim malaikatnya, nah karena engkau berkenan, minta 3 permintaan. Nah kalau kita punya kesempatan itu kira-kira apa yang akan kita ngomong? Apa yang akan kita sampaikan saudara? Kalau kamu di dunia ini hanya dikasih 3 kesempatan saudara. Kalau kita nonton film, jin Aladin atau apa saudara, tiba-tiba dia ketemu satu benda bentuk emas digosok-gosok dan keluar jin saudara. Lalu jin itu ngomong, sebutkan 3 permintaanmu dan aku akan kabulkan. Kira-kira apa yang ada di benak kita saudara? Permintaan apa yang akan kita ngomong? Saya tahu ketika datang kalau 3 permintaan saudara, kamu mulai mengerucutkan permintaanmu saudara. Dan kamu akan mulai keluarkan permintaan-permintaan yang nilainya lebih tinggi. Dan itu semakin sedikit saudara. Tapi kalau jinnya tiba-tiba ngomong, kamu boleh minta 1000 permintaan. Saya rasa kamu tiba-tiba akan minta, saya minta mobil ini deh Honda. Oh enggak ya, yang lebih bagus lagi. Saya minta Toyota. Oh enggak, saya minta lebih bagus lagi. Minta Mercedes. Kamu akan habis waktumu untuk meminta karena kamu punya banyak permintaan. Nah dalam hidup kita saudara, bukan berarti kita ini nggak boleh meminta, tapi saya mau memberikan tahu setiap kita bahwa ketika kita meminta sesuatu, saudara, kita harus tahu nilai yang kita minta itu seperti apa. Tuhan sendiri ngomong saudara bahwa kamu nggak usah memikirkan hal-hal yang kayak gitu, karena itu yang dicari dunia. Tapi Allah menyediakan banyak hal yang baik buat kita saudara. Hari-hari ini kalau saya ngomong saudara, berapa banyak orang yang meminta Tuhan aku mau hidup kudus. Sedikit sekali saudara. Atau orang yang doanya kayak gini saudara di rumah. Tuhan aku mau si isi rumahku mengenal Tuhan. Kita lebih banyak doa minta berkat tiap hari saudara. Tuhan berkati pekerjaanku, berkati aku mau lakukan ketemu siapa, biar di proyek dan sebagainya. Berkati Tuhan supaya aku dapat promosi. Atau kamu berdoa, Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan untuk meminta, aku mau seisi rumahku bertobat dan mengenal keselamatan. Apakah seperti itu saudara? Ternyata dalam kehidupan kita saudara, sering sekali kita ini mengeluarkan permintaan-permintaan yang tanda kutip bernilai biasa saudara. Saya tidak ngomong rendah ya, artinya saya tidak ngomong bahwa ketika kita susah kita nggak boleh minta itu, bukan. Saya tidak menyalahkan itu saudara. Tetapi kita mau belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita mau meminta yang benar saudara. Kita harus mengerti ketika kita minta harus ada sesuatu yang bernilai yang kita minta saudara. Amin saudara, mengerti saudara. Jadi ketika kita meminta sesuatu yang bernilai saudara, saya percaya saudara Tuhan pun akan menghargainya. Amin saudara. Kalau dari sisi penjual nih saudara, atau dari sisi penawar saudara, misalnya sorga nih yang akan menjawab kita, ya kan? Hukum penawaran itu seperti ini saudara. Hukum penawaran atau the law of supply, semakin tinggi nilai permintaannya atau semakin tinggi harga barangnya saudara, semakin banyak yang akan ditawarkan saudara. Ngerti maksudnya? Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin banyak yang ditawarkan. Misalnya kamu masuk ke dalam satu toko saudara, yang branded ya kan, branded. Harganya tasnya bisa puluhan juta bahkan sampai ratusan juta saudara. Semakin tinggi harga barangnya saudara, akan sering ditawarkan. Penjual akan produksi sebanyak-banyaknya supaya dia ini. Nah itu menurut saya itu terjadi di dalam kehidupan ini saudara. Ketika kita mulai saudara meminta hal-hal yang tinggi nilainya di hadapan Tuhan saudara,
maka dia menawarkan banyak hal buat kita, saudara. Amin, saudara. Nah, nilainya tinggi ini seperti apa, saudara? Kita harus punya dasar, saudara, bahwa nilai yang dimaksud Tuhan itu bukan nilai secara duitnya, saudara. Atau nilai valuasinya, saudara. Atau nilai ketika dirupiahkan, wah ini tinggi. Bukan, saudara. Tetapi bagaimana nilai permintaan yang kamu minta itu punya makna yang penting di dalam kehidupan kita. Nilai itu membawa sesuatukah di dalam kehidupan kita. Kadang, saudara, kalau kita nggak mengerti ini, apa yang kamu minta tiap hari kepada Tuhan, kamu minta yang sudah Tuhan siapkan, saudara. Orang tua pagi-pagi pasti sudah bangun pagi menyiapkan makanan buat anaknya. Apakah anaknya bangun minta makan, saudara? Enggak, anaknya bangun pagi mintanya apa? Mintanya HP, mau main, saudara. Main HP. Orang tua, kamu sudah makan belum ya? Dikasih makan, saudara. Siang anaknya masih main HP, saudara. Atau main kemana gitu. Orang tua yang mikirin, saudara, anakku sudah makan belum ya? Seperti itulah kurang lebih, saudara. Kita harus mengerti bahwa ketika saya mau meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah yang saya minta ini nilainya seperti apa? Bukan berarti kita tidak boleh, saudara, minta Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan buka jalan dalam kehidupanku dan sebagainya. Bukan berarti itu nggak boleh, saudara. Tapi ketika kamu mengerti satu nilai permintaan, saudara, kamu tidak akan sembarang meminta di hadapan Tuhan. Amin. Next, saudara. Penting sekali untuk mengerti apa yang kita minta. Di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 23, saudara. Saya akan bacakan di dalam Matius, atau Anda bisa catat, saudara. Judul perikopnya ialah permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah, kali ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Tante Zebedius. Biasa kita belajar namanya Tante Potifar, saudara. Kali ini kita belajar namanya Tante Zebedius. Nah, Tante Zebedius ini punya dua anak, saudara. Yakobus dan Yohanes. Yakobus, Yohanes ini adalah murid Yesus yang menurut saya luar biasa, saudara. Dan waktu itu datang, saudara, Tante Zebedius ini kepada Yesus dan dia tersungkur. Yesus tahu, oh ini seorang ibu ini mau minta sesuatu buat anaknya, saudara. Lalu ketika ibu ini ditawarin Yesus, kamu mau minta apa? Lalu dia bilang, saudara, kasih perintah Tuhan, supaya dua anak aku ini duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu di dalam kerajaanmu. Lalu Yesus jawab apa? Ibu, kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Nah, tadi saya ngomong, saudara, kita minta sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Kita minta sesuatu harusnya yang bernilai di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita mengerti ini. Tapi ada satu hal yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara, bahwa apa? Kita harus mengerti, saudara, apa yang kamu minta. Ketika kita meminta sesuatu, saudara, jangan cepat-cepat ngomong, kita pikir dulu, saudara. Ketika Tuhan datang ke hadapanmu misalnya, anakku, apa yang mau kamu minta hari ini kepadaku? Kalau Yesus ngomong itu, saudara, kamu jangan langsung cepat-cepat ngomong, saudara, aku mau minta ini. Kamu renungin dulu, saudara. Kamu butuh mengerti, saudara. Tampaknya apa yang ibu Yakobus dan Yohanes ini minta, tampaknya dahsyat, tampaknya baik buat anaknya, saudara. Tampaknya hal ini adalah hal yang mulia, saudara. Saya tahu kalau seorang ibu, saudara, selalu berdoa buat anaknya, selalu pengen doa yang terbaik. Tuhan berkati anakku, Tuhan pakai anakku dalam pelayanan, Tuhan buat anakku seperti ini dan seperti ini. Saya tahu hati seorang ibu tuh sangat mulia, saudara. Saya juga punya mama. Saya tahu tiap kali saya ngobrol sama dia, tiap hari saya telepon, dia selalu ngomong, saya selalu berdoa buat kamu, saya selalu berdoa buat anak-anak saya.
Dan itu yang saya tahu bahwa itu ada di dalam hati semua ibu-ibu di tempat ini. Amin saudara. Mereka selalu berdoa buat kita. Saya percaya bahwa doanya tidak pernah doa yang biasa-biasa. Doa seorang ibu itu adalah doa yang luar biasa saudara. Dia pasti pengen anaknya sukses. Dia pengen anaknya diberkati. Dia pengen anaknya hidup bahagia. Dia pengen anaknya sembuh. Dia tidak pernah minta hal yang negatif saudara kalau doain anaknya saudara. Tapi apa yang Yesus ngomong? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara, kita perlu sejenak, saudara, jangan langsung ngomong. Karena apa yang kita minta itu kadang-kadang kita tidak tahu, saudara, harga dari sebuah permintaan. Kadang kita nggak tahu, saudara, bukan Yesus nggak sanggup memberi, saudara, atau bukan Yesus nggak sanggup kabulkan, saudara. Kadang-kadang permintaan itu apakah itu tepat buat kita, saudara? Apakah permintaan itu hanya untuk menyenangkan kita saat itu? Atau permintaan itu benar-benar kita butuhkan yang terbaik buat kita. Atau malah permintaan itu akan menjerumuskan kita, saudara. Banyak sekali orang pengen sukses. Orang doa pengen sukses, orang tuanya doain pengen sukses. Tapi ketika kesuksesan yang terjadi, apa yang terjadi dalam keluarga mereka, saudara? Tiba-tiba ketika keuangannya naik, saudara, hidupnya mulai hura-hura dan sebagainya. Malah justru, saudara, dia ngelawan orang tua, saudara. Dia hidup foya-foya dan sebagainya. Mulai hancur keluarga, kadang-kadang meminta hal yang kayak gitu pun belum tentu baik saudara kalau orang tersebut tidak siap saudara. Jadi kita butuh mengerti apa yang mau kita minta. Hari ini kita bukan belajar mengenai pelajaran minta-minta saudara. Bulan ini kita bukan diajarkan kayak mengemis kita minta-minta saudara. Tapi kita mau dikasih dasar bahwa kita harus punya culture, kita harus punya basic di hati ini saudara. Ketika kamu meminta kepada Tuhan, kamu harus tahu dan sadari apa yang sedang kamu minta ke hadapan Tuhan, saudara. Kadang kita meminta hal yang mungkin bahaya buat kita. Kadang kita sedang meminta hal yang bahaya buat anak kita. Kadang kita sedang meminta sesuatu hal yang tidak kita sadari, saudara. Yesus ngomong apa, saudara? Tentang perkara duduk di kanan kiriku kamu tidak tahu. Karena hanya Bapa yang tahu siapa yang akan duduk di kanan kiriku. Tapi kalau dipikir-pikir saudara, kalau setelah ibu itu lihat, ya Yesus disalib ya. Yesus dicambuk ya kan. Ya dia lihat waktu itu apa, Yesus habis buat mukjizat saudara. Yesus baru buat mukjizat, semua orang pengen tuh. Tuhan, biarlah Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kanan kirimu. Tapi kalau waktu itu dia lihat Yesus sedang disalib saudara, apakah dia akan buat permintaan itu saudara? Pasti yang di benak dia, waduh kalau anak-anakku disalib gimana nih? Tidak mungkin seorang ibu saudara mau minta hal itu, benar? Tidak mungkin seorang ibu berani minta hal itu saudara. Tapi karena dia lihat Yesus buat mukjizat, makanya dia minta dan Yesus tahu dan Yesus ngomong, ibu kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Hari ini kita perlu merenungkan saudara. Setiap hari kita tuh doa minta apa sama Tuhan. Setiap hari ini saya ketika bangun pagi saya ini ngomong doa tuh kadang-kadang ada terbesit permintaan saya ngomong minta apa sama Tuhan. Saya sama anak-anak saya tiap kali nganter mereka sekolah itu waktu kami untuk berdoa bersama di dalam mobil saudara. Dan doa itu selalu sampai sekarang kayak ayat hafalan saudara. Kami berdoa buat ini berkati gereja gini. Kadang saya berpikir, apa yang kami minta ini sudah benar atau belum ya? Doanya mau minta berkati orang, berkati ini, berkati kita, berkati ini. Sudah benar belum ya apa yang saya ajarkan sama anak-anak saya? Saya merenung saudara 2 minggu ini saudara, ketika kita masuk belajar untuk meminta yang benar. Saya harus melatih anak saya untuk berpikir bahwa kita meminta itu harus yang benar saudara di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan. Kita minta itu harus benar-benar mengerti supaya kamu gak asal minta saudara. Coba kita renungkan seperti ini saudara. Kamu berteman atau kamu misalnya seorang bos dan kamu punya beberapa anak buah atau beberapa karyawan. Lalu ada satu orang karyawan saudara yang ketika ketemu kamu tiap pagi saudara, dia langsung datang dan dia ngomong, wah aku minta ini, aku minta naik gaji, aku minta ini makan siang ini, aku mau minta makan ini, aku mau pulang jam segini, aku mau minta ini, mau minta ini. Tapi ketika kamu ketemu satu orang lagi saudara, yang dia datang dan dia ngomong saudara, aku gak minta apa-apa, aku minta hari ini supaya kita semua sehat, semua kita bisa bekerja dengan baik, semua karyawan di tempat ini bekerja dengan maksimal. Beda saudara, ya kan? Tapi ketika dia datang ketemu lagi, orang yang nuntut saudara.
nggak tahu apa yang dia minta, saudara. Bos ini pasti sebel, saudara. Jadi kita sebagai seseorang pun kita harus mengerti, saudara. Baik terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama, saudara. Permintaan itu, saudara, bukan kadang-kadang bukan nggak boleh. Batasi permintaanmu supaya apa? Permintaanmu bernilai. Amin. Nah, kita mau belajar bagaimana kita acts integrity, saudara. Kita mau belajar dari beberapa tokoh, saudara. Ternyata dalam meminta kita harus punya integritas di dalam hidup kita, saudara. Ketika Tuhan kita tahu bahwa oh Tuhan itu Allah maha baik, Tuhan itu Allah maha pemberi, dia selalu memberikan yang terbaik, saudara. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang bebas untuk meminta, saudara. Kita harus punya satu dasar, kita harus punya satu foundation, saudara. Kita harus punya integritas di dalam meminta, saudara. Ketika meminta ini bukan berarti kita malu-malu karena integritas. Wah, harus dengan kata-kata yang baik. Bukan, saudara. Yesus mengajarkan kita berdoa tidak bertele-tele. Tetapi kita tetap harus meminta dengan integritas. Ayo kita belajar dari seorang yang bernama Esther dan Herodias. Kita tahu, saudara, Esther, saudara, adalah seorang ratu yang sering dikhotbahkan, sering kita dengar cerita dan kita baca di Alkitab. Namun siapa itu Herodias? Yang tahu angkat tangan, saudara. Herodias, saudara, tahu Herodias? Ya, istrinya Herodes, saudara. Nanti saya akan ceritakan siapa ini Herodias. Nah, Esther adalah seorang ratu, saudara, yang dia berada di dalam istana Susan, saudara ya, istana Susan. Dan waktu itu, saudara, ada seorang yang namanya Haman. Dan Haman ini berikhtiar membunuh orang-orang Yahudi, saudara, karena dia kesel banget dengan seseorang yang bernama Mordekai. Nah, Esther ini, saudara, akhirnya, saudara, dia hidupnya enak tuh sebagai ratu. Namun Mordekai karena tahu ada pengumuman mau dibunuh, saudara, ada perintah raja untuk membunuh semua orang Yahudi. Semua orang Yahudi waktu itu berpakaian kabung, saudara. Semua orang Yahudi hanya berseru melonglong, saudara, kemana-mana, saudara, di seluruh negeri itu karena mereka mau dibunuh. Namun Esther nggak tahu ceritanya, saudara, karena dia berada di tempat yang sangat nyaman, saudara. Lalu akhirnya singkat cerita Esther tahu, saudara. Dan waktu itu Esther datang, saudara, utus orang tanya sama Mordekai, ada apa sebenarnya? Lalu singkat cerita Mordekai kasih tahu, saudara. Dan Mordekai ngomong sama dia, Esther, jangan pikir karena kamu di dalam kamu akan lolos. Kamu harus bantu umat Tuhan supaya lolos dari kematian ini, dia bilang. Lalu Esther jawabnya apa? Aku sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Kalau aku dipanggil oleh raja, raja tidak mengulurkan tongkat emas, aku dipukul mati ya. Seperti itu ceritanya, saudara ya. Tapi saudara, lalu jawab Mordekai adalah apa? Jangan pikir kamu akan bebas. Tapi mungkin saja ketika kamu meminta permintaan ini, Allah turut bekerja dan semua umat Yahudi orang Israel diselamatkan oleh gara-gara kamu. Wah, saya dengar ini, wah luar biasa nih. Nah, Herodias siapa, saudara? Sebelum saya mempertemukan persamaan mereka dan perbedaan mereka, kita mau tahu siapa Herodias, saudara. Di dalam kitab Injil, Matius, Lukas, Yohanes itu tertulis siapa itu Herodias, saudara. Herodias adalah istrinya Raja Filipus, kalau nggak salah, Filipus, saudara. Sebelum dia menjadi istri Herodes. Jadi waktu itu, saudara, entah Filipus meninggal atau kejadian apa, lalu Herodes mengambil Herodias, saudara, yang ternyata Herodias ini adalah orang yang satu keluarga, saudara. Waktu itu di zaman Yahudi gak boleh tuh menikah satu darah, saudara. Atau mungkin mereka menikah dengan cara yang tidak baik dan tidak layak, saudara. Atau mungkin kejadian seperti Daud mengambil Batsheba dengan melakukan hal yang tidak baik. Lalu apa yang terjadi, saudara? Waktu itu Yohanes Pembaptis ada, saudara, di tengah-tengah mereka, saudara. Dan Yohanes Pembaptis ngomong sama mereka, dia menegur, Herodes, kamu melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu melakukan pernikahan yang tidak benar. Herodias juga, saudara, kena sembur sama namanya Yohanes Pembaptis, saudara. Nah, dua orang ini, saudara, Esther dan Herodias, artinya apa, saudara? Mereka adalah dua orang ratu, saudara. Dua orang yang spesial. Lalu, saudara, apa yang terjadi kepada Esther dan Herodias? Lalu, saudara, waktu itu, saudara, Esther, saudara, karena dia sepakat sama Mordekai, lalu dia mengambil puasa, saudara. Dan hari ketiga mereka puasa, saudara, dia lari, saudara. Dia masuk ke ruang raja, saudara. Dan waktu itu, saudara,
Kalau raja tidak mengelurkan tongkat emas, maka dia mati. Tapi raja mengelurkan tongkat emasnya, saudara. Dan raja ngomong apa sama Esther, saudara? Raja ngomong seperti ini sama Esther. Esther, apa yang kamu kehendaki, bahkan setengah dari kerajaan ini aku berikan kepadamu. Sampai situ dulu ya. Lalu ini Herodias, saudara. Ketika ulang tahun Herodes, anaknya Herodias menari-menari, saudara, di hadapan para tamu. Dia menari dan semua orang bersuka cita. Lalu waktu itu tampillah Herodes dan Herodes ngomong kepada anak Herodias. Putriku, dia bilang, apa yang kamu kehendaki, sebuah hadiah. Bahkan aku akan berikan kepadamu kerajaan ini, setengah daripada kerajaan ini. Sama, saudara. Dua orang ini, saudara, menghadapi hal yang cukup menakjubkan dalam kehidupannya, saudara. Tiba-tiba raja panggil mereka dan mau kasih, saudara. Kalau kamu mau minta apa saja, apa yang kamu mau minta, aku kasih, bahkan setengah kerajaan ini, saudara. Lalu putrinya Herodes datengin mamanya, saudara, yang bernama Herodias. Dia bertanya, mama, apa yang harus aku minta, mama? Nah, kita mau belajar, saudara, bahwa permintaan yang kita minta harus punya integritas, saudara. Karena apa? Permintaan dengan integritas, saudara. Ketika kesempatan emas datang, apa yang akan kamu minta? Kalau kamu diperhadapkan dengan posisi seperti ini, saudara, apa yang akan kamu minta, saudara? Saya memposisikan waktu itu Esther habis dimarahi sama Mordekai, saudara. Dan Herodias habis dimarahi sama Yohanes Pembaptis, saudara. Tapi permintaannya berbeda, saudara. Kok orang ini bisa menghasilkan dua permintaan yang berbeda, saudara? Kalau kamu waktu itu didatangi dengan raja atau syiar, ada konglomerat yang datang ke dalam kehidupanmu, saudara. Dan dia ngomong, ayo kamu boleh buat permintaan. Bahkan setengah kekayaanku aku bisa kasih ke kamu. Apa yang kamu minta, saudara, waktu itu, saudara. Nah, ini yang diminta oleh Esther apa, saudara? Kita tahu bahwa Esther minta, dia tidak langsung ngomong, aku mau minta setengah kerajaanmu dan keselamatan orang Yahudi. Dia tidak minta gitu, saudara. Tapi dia bilang apa? Tolong belas kasihan raja buat nyawa kami, dia bilang. Padahal raja menawarkan sampai kekayaan, saudara. Tapi Esther tidak minta kekayaan itu. Esther tidak ngomong, saudara. Tidak menyentuh sama sekali. Karena apa? Integritas dia tahu, saudara. Ketika waktu itu dia dimarahi, dinasihati oleh Mordekai. Dan dia waktu itu sadar, saudara, bahwa aku harus punya permintaan yang benar nih di hadapan raja. Aku harus menyampaikan permintaan yang benar. Kalau waktu itu, saudara, mungkin saya jadi Esther, saya akan ngomong, Raja, saya minta nyawa orang Yahudi diselamatkan dan setengah kerajaanmu sebagai bonus buat saya, kan kayak gitu biasanya. Tapi Esther tidak melakukan kayak gitu, saudara. Dia menyampaikan permintaannya dengan integritas. Tapi Herodias beda, saudara. Dia ditegur sama Yohanes. Kamu ini tidak baik, kamu melakukan hal yang salah. Lalu Herodias menyampaikan permintaannya ke anaknya, saudara. Apa yang dia sampaikan? Menurut saya ini seorang ibu yang agak kayak gini, saudara. Maafkan saya kalau saya boleh ngomong. Masa dia suruh anaknya, saudara, minta apa, saudara? Dia minta kepala Yohanes Pembaptis, saudara. Oh, ini ibu yang ngajarin anaknya. Menurut saya anaknya punya kesempatan emas untuk meminta sesuatu, saudara, dari bapaknya. Tapi mamanya malah aneh, saudara. Minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, kalau dalam kehidupan kita, saudara. Kalau dalam kehidupan kita, kamu misalnya nih, Tuhan datang karena kamu berkenan dan kamu didatangi Tuhan. Tapi tiba-tiba kamu habis dimarahi pendeta, atau kamu habis dimarahi bos, atau kamu habis dihianati seseorang, atau kamu habis dimarahi konsumenmu, saudara. Dan tiba-tiba kamu punya kesempatan, kata Tuhan, mintalah nak, atau doa apa, nanti aku kabulkan. Apa yang kira-kira kita minta, saudara? Saya beberapa kali dalam hidup saya, saudara, ketika kita dilakukan yang tidak baik, saudara, ketika kita sudah lakukan yang baik, kita mendapat perlakuan yang tidak baik, saudara. Lalu orang-orang di sekitar saya mulai ngomong, ya kan? Tenang aja, Tuhan pasti bela kamu, dia bilang. Tuhan nanti kayak giniin bisnis dia, Tuhan gini. Saya selalu bilang, saudara, saya tidak minta, saya tidak ngomong apa-apa. Saya selalu bilang, saya tidak mau minta hal itu terjadi. Saya tidak mau Tuhan balas hal itu. Tidak boleh, saudara. Kalau kita menjadi orang yang berintegritas, kita harus menjadi orang yang meminta pun harus dalam hal integritas. Amin, saudara. Kalau misalnya dalam pelayananmu, kalau kamu seorang pendeta, saudara, ketika kamu dicekal di ini, kamu muda baru naik, saudara. Dicekal, di ngomong yang tidak baik dan sebagainya. Apa yang kamu minta, saudara?
Ya kan? Ketika kamu seorang pengusaha, kamu baru mau berhasil memberanjak nih, orang lihat, wah ini pengusaha saingan kita nih. Dicekal, dijahatin saudara. Saya sering ketemu kayak gitu tuh. Ya kan, di depan kita baik-baik nih. Di belakang kita, wah ditusuk-tusuk habis gitu kan. Tapi apa saudara? Saya nggak ngomong bahwa Tuhan harus bela kami atau Tuhan harus bela saya, enggak. Tapi saya ngomong sama teman-teman saya enggak pernah mau berdoa ataupun meminta supaya usaha mereka ditutup, supaya mereka ngalamin ini. Sekalipun kalau mereka ngalamin itu saudara, dan hal itu sampai ke telinga saya selalu doa, Tuhan saya enggak ngomong apa-apa, kalau boleh jangan lakukan itu dalam kehidupan mereka. Kita harusnya kayak gitu, amin saudara. Kita harus belajar dari Esther, bukan kayak Herodias saudara. Ketika seseorang nyakitin kita saudara, kita minta Tuhan kepala dia. Wah dia nutup usaha kita, Tuhan tutup Tuhan, jangan sampai buka lagi, sampai roboh 7 turunan. Wah itu kan jahat saudara. Siapa kita saudara? Ketika Tuhan, kalau kita boleh meminta di hadapan Tuhan, apakah kita meminta dalam integritas saudara? Apakah kita meminta hal yang benar di hadapan Tuhan? Banyak sekali kita sering sekali saudara, ketika kita dikecewakan, kita disakiti, doa dan permintaan kita tuh seperti Herodias saudara. Ketika ada kesempatan emas datang atau kejadian sesuatu menimpa musuhmu atau menimpa orang-orang yang menyakitimu saudara, apakah kita masih menjaga mulut kita saudara? Jadi saudara, kita harus mengerti hari ini saudara bahwa nilai permintaan itu sangat penting saudara. Bahwa kamu harus meminta sesuatu itu, mengerti itu sangat penting saudara. Jangan asbun sama Tuhan. Jangan asal ngomong sama Tuhan. Next, yang kedua kita mau belajar. Pelajaran daripada para pejabat dan Daniel, saudara. Kita tahu ceritanya di dalam Daniel waktu itu, saudara, Raja mengangkat 3 Perdana Menteri utama, salah satunya adalah Daniel. Dan semua para pejabat berada di bawah mereka. Lalu waktu itu, saudara, karena Daniel ini disertai Tuhan dengan roh yang luar biasa, lalu dia punya hikmat untuk memimpin, untuk melakukan apapun, dan raja senang dengan semua apa yang dia lakukan. Dan dia tidak didapati celah saudara. Lalu biasa saudara, muncul para pejabat yang aneh, yang korupsi dan sebagainya saudara. Lalu mereka berpikir, aku harus meruntuhkan Daniel seperti apa. Karena tidak ada kelemahan selain ibadahnya dan integritasnya. Nah lalu para pejabat ini saudara datengin raja dengan tergesa-gesa dan mereka ngomong, ya tuanku raja, kiranya dalam 30 hari ini atau 1 bulan ini, buatlah satu ketetapan raja, bahwa semua orang di negeri ini harus berdoa membuat permohonan hanya kepada raja, tidak boleh kepada dewa ataupun manusia yang lain. Nah dengar nih saudara, ya kan? Lalu raja setuju saudara, dan raja memutuskan dibuat saudara satu ketetapan, semua orang harus meminta sesuatu kepada raja selama 30 hari. Lalu singkat cerita saudara, para pejabat ini mencari kesalahan dan didapatilah Daniel saudara. Dia sedang berdoa di atas soto rumah meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena dia berdoa 3 kali sehari di atas rumahnya saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, ditangkap saudara. Ketika ditangkap saudara di hadapan raja saudara, dia orang yang tidak bela diri saudara. Karena apa saudara? Dia tahu saudara apa yang dia lakukan. Nah, saya bukan membahas bahwa apa yang Daniel minta kepada Tuhan, bukan saudara. Saya mau membahas apa yang para pejabat minta kepada raja. Seperti ini. Pejabat ini kan dia punya kuasa saudara untuk membuat undang-undang dan mempengaruhi raja untuk mengokekan undang-undang tersebut saudara. Lalu saudara, mereka punya siasat saudara. Ternyata di dalam permintaan itu ada namanya siasat saudara. Ternyata ketika sudah mereka menyampaikan permintaan itu saudara, ada namanya susup-susup apa saudara? Hal-hal yang tersembunyi di baliknya saudara. Tapi Daniel santai saja saudara, karena dia melakukan kebenaran dan dia tidak pernah meminta keruntuhan daripada musuh-musuhnya saudara. Saya menuliskan di situ apa saudara? Permintaan tanpa integritas harus dibayar lebih mahal. Ketika kamu atau kita meminta saudara, sesuatu yang tanda kutip seperti ini tanpa kita sadari saudara ya. Nampaknya para pejabat ini benar, karena apa saudara? Semua pejabat minta hal itu kecuali Daniel saudara. Daniel dianggap musuh. Kalau dalam hidup kita saudara ada seseorang yang tiba-tiba muncul, mungkin dia kompetitor atau dia kayak musuh atau dia apapun dalam kehidupanmu saudara.
Jangan sekali-sekali kita mengajukan permintaan yang akan menjebak orang-orang yang seperti ini, saudara. Karena kita akan membayar mahal kalau kita meminta hal-hal yang seperti ini, saudara. Kita tahu ceritanya akhirnya apa, saudara? Tiba-tiba raja itu sedih banget, tidak bisa mengubah keputusan itu, saudara. Lalu Daniel harus dimasuk ke dalam gua singa. Setelah dia ada di dalam gua singa, saudara, raja semalaman sampai puasa nggak bisa tidur. Dan raja ngomong, saudara, Daniel, kalau Tuhanmu yang kamu sembah, kamu minta, dia yang akan sanggup menolong kamu, dia akan menolong kamu. Lalu keesokan paginya raja datang ke depan gua pintu, saudara, ke depan pintu, dan dia ngomong, Daniel, apakah engkau masih hidup? Dan Daniel ngomong, iya, karena pertolongan Allahku, aku masih hidup. Dan ternyata, saudara, Daniel hidup. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya mau bahas ini yang terjadi sama para pejabat, saudara. Lalu raja menjadi marah dan raja memerintahkan bahwa para pejabat ini, anak-anaknya, istrinya, hamba-hambanya, masukkan semua ke dalam singa, dalam gua singa. Masuk, saudara, belum turun, saudara, udah dicakar-cakar sama singa. Permintaan kita, saudara, harus punya integritas, saudara. Jangan sekali kita meminta hal-hal yang merugikan orang, saudara. Jangan sekali-sekali kita minta hal yang membuat orang hidupnya bisa hancur atau apapun, saudara. Lihat apa yang Tuhan kasih kepada Salomo. Ketika Tuhan datang di dalam mimpi Salomo dan dia berkata, Salomo, apa yang hendak kamu minta aku akan berikan. Lalu apa yang Salomo minta, saudara? Dia berkata, aku minta hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Allah menjawab dia apa, saudara? Karena kamu tidak meminta kekayaan, tidak meminta ini. Dan ada yang kata-kata menurut saya sangat bagus. Dan kamu tidak meminta nyawa musuhmu. Maka aku akan berikan hikmat yang kamu minta. Aku berikan kamu kekayaan bla 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 dan ketentraman sehingga musuh tidak dapat. Malah selama pemerintahannya, saudara, ketentraman terjadi, saudara. Waktu itu bangsa Israel mengalami masa golden session, saudara, golden season di dalam kerajaan Israel, saudara. Nah, kita harus belajar punya integriti di dalam kehidupan ini, saudara. Mungkin di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, saudara, bahwa sometimes ketika kita disakiti gampang sekali kita ngomong atau kita ucap sesuatu yang nampaknya ya biar aja ini jeritan hatiku kok, biar aja ini. Tapi apakah itu teriakan ataukah itu doa orang benar, saudara? Doa orang benar bila dengan yakin diserukan maka besar kuasanya, saudara. Tapi saya rasa kalau kita berdoa, saudara, buat musuh kita, Yesus mengajarkan apa, saudara? Harus ampuni musuh kita, saudara. Ya kan? Kalau saya tidak ngomong ini artinya habis ini kita banyak musuh, banyak apa enggak. Saya mengajarkan kita bahwa doa kita harus punya integritas, harus punya nilai-nilai yang baik. Permintaan kita kepada Tuhan harus kita bangun dengan nilai-nilai yang baik, saudara. Dan hari ini kita harus memutuskan bahwa setelah mengerti-ngerti nilai ini, saudara, aku akan berdoa dan meminta dengan cara yang berbeda. Nilai-nilai yang berbeda. Bahkan kita tahu, saudara, ketika kita lapar, kita butuh pekerjaan, kita bukan hanya meminta hal itu, kita harus tahu bahwa itu Tuhan sudah sediakan kok, aku gak usah minta lagi. Aku mau kerja, aku mau belajar, aku mau lakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, next, saudara, yang terakhir. Ini, saudara, acts in integrity, tentang pelajaran Elia dan Elisa. Waktu itu Pastor Pendi udah mengajarkan dia tentang ini, saudara, bahwa ketika Elia mau diangkat Tuhan, saudara, ke sorga, dan kita tahu bahwa Elisa ikut dia, saudara, ikut dia dari waktu itu dari Gilgal, dia perjalanan ke Betel, dari Betel dia turun lagi ke Yeriko, dari Yeriko jalan lagi ke Sungai Yordan. Nah, waktu Elia, saudara, mau berjalan ini, dia sudah tahu ini udah waktunya, aku udah mau diangkat Tuhan. Dan waktu itu hambanya adalah Elisa. Dan Elisa mau ikut dia, saudara. Lalu Elia ngomong sama Elisa, Elisa, kamu di sini saja ya. Aku mau pergi, aku disuruh Tuhan ke tempat ini, nanti Tuhan angkat aku. Saya tahu, saudara, pimpinan ataupun orang tua kadang-kadang gak mau menyusahkan anaknya, saudara. Dalam benak saya, dalam pandangan saya seperti ini, saudara. Elia sampai 3 kali melakukan hal ini kepada Elisa. Ketika mereka berjalan dari Gilgal ke Betel, saudara. Elia ngomong itu, kamu pulang aja ke Gilgal, kamu gak usah ikut aku, nanti Tuhan angkat aku. Dari Gilgal, dari Betel dia jalan ke Yeriko. Lalu apa yang terjadi, saudara?
Elia ngomong lagi kepada Elisa, Elisa kamu gak usah ikut, nanti nyusahin kamu. Lalu saudara dari Yeriko menuju sungai Yordan, dia ngomong lagi, kamu gak usah ikut aku. Karena dalam benak saya nih, Elia nih kayak gini, nanti dalam perjalanan, sepi, gak ada makanan, jauh di padang gurun, aku tiba-tiba diangkat Tuhan, aku ini, kamu nanti tiba-tiba sendirian, gak ada makanan. Nanti kamu gak ada yang tolong kalau ada ketemu penjahat. Ya kan, hatinya Elia baik saudara. Tapi apa yang terjadi waktu itu saudara? Elisa tetap memutuskan untuk ikut terus. Ya kan, nah Pastor Pendi ngomong, waktu itu saudara, bagaimana Elisa akhirnya dipakai Tuhan dan sebagainya. Nah, singkat cerita saudara, ketika mereka sudah sampai di Yeriko, ya kan, Yeriko sebelum mereka jalan ke sungai Yordan, lalu waktu itu Elia ngomong saudara. Elia ngomong kepada Elisa, Elisa, ada enggak sesuatu yang bisa aku lakukan apa yang kau kehendaki untuk aku wujudkan sebelum aku diangkat Tuhan ke sorga? Lalu Elisa ngomong apa saudara? Tuanku, biarlah aku mendapat 2 bagian daripada rohmu. Lalu jawab Elia saudara, apa yang kamu minta itu sukar katanya. Apa yang kamu minta itu sulit untuk dipenuhi. Tapi kalau kamu bisa lihat aku naik, kamu akan mendapatkannya saudara. Nah, kalau kita baca Alkitab, itu ceritanya sebentar sekali ayatnya saudara. Ketika habis Elia ngomong itu, tiba-tiba roh Tuhan datang saudara dengan kereta berapi dan langsung naik saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Saat itu juga saudara, langsung saudara, Elisa mendapatkan hal itu saudara. Mendapatkan jubahnya Elia. Elisa dapat jubah Elia sekejap, mungkin hitungan tidak sampai 1 jam dari sejak mereka berbincang tentang permintaan itu saudara. Nah, saya mau mengutip sedikit angka waktunya nih saudara, mungkin gak sampai sejam, mungkin 5 menit ataupun 15 menit. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kenapa Elisa bisa sekejap tuh dapat, padahal Elia ngomong, ini permintaan yang sukar. Permintaan yang sukar saudara, itu biasanya lama sekali untuk dipenuhi. Permintaan yang mustahil itu lama sekali untuk dipenuhi, kadang-kadang ada harganya saudara. Tapi kenapa Elisa bisa dapetin sekejap saudara? Kita mau belajar saudara. Pastor Pendi waktu itu ngomong bahwa Elisa adalah orang yang bisa melihat Elia naik saudara. Nah, di dalam perjalanan mereka saudara, itu mereka ketemu nabi-nabi, para nabi, mereka ketemu orang-orang yang tahu kabar tentang Elisa akan diangkat saudara. Anda lihat gambar di belakang saya saudara, itu gambar apa? Gambar apa? Kepiting. Kepiting salah satu makanan yang saya suka saudara. Kepiting adalah salah satu makanan favorit saya. Tapi kita mau belajar dari kepiting saudara. Dan saya tidak menyadari, oh ternyata kepiting seperti itu. Di Indonesia saudara, biasanya kalau Anda temukan kepiting dijual, pasti diikat betul? Ya, capitnya diikat. Tapi di luar negeri saudara, saya pernah lihat bahwa kepiting itu tidak diikat saudara. Kepiting yang dijual itu tidak diikat, dimasuk dalam satu wadah, box atau apa. Tapi kepiting itu tidak diikat saudara. Saya tidak tahu kenapa kepiting di sana tidak diikat. Ternyata kepiting punya satu habit, satu kebiasaan saudara, yang kita harus lihat ini. Kita harus belajar. Dan ini saya baru beberapa waktu lalu ngobrol sama beberapa pendeta tentang hal ini saudara. Nah, kepiting ini ternyata saudara, di luar negeri itu ngomong, ini gak usah diikat nih. Kenapa? Karena kepiting itu, kalian lihat aja, kalau dia naik, pasti dia tidak akan keluar lah dari tempat itu. Bukan karena dia nggak mau keluar saudara, karena apa saudara? Karena teman-temannya jepit saudara, turun gitu ya. Begitu ada yang mau naik lagi, mau keluar, hampir keluar. Nanti ada aja teman yang jepit, turun saudara. Saya juga nggak tahu kenapa kepiting melakukan seperti itu, tapi itu yang terjadi saudara. Bahwa kepiting ini punya satu habit yang filosofi ini bisa kita pelajari saudara. Nah, hal ini terjadi saudara, hal ini filosofi ini terjadi kepada para nabi saudara. Para nabi waktu itu ngomong Elisa kamu tahu enggak? Seolah-olah dia ngenyei Elisa kamu tahu enggak? Elia kabarnya mau diangkat Tuhan. Ya kan, pertanyaannya itu, enggak yakin gitu loh. Enggak yakin gitu. Tapi karena apa? Karena terlihat dari jawabannya Elisa. Ya aku tahu, udahlah diemlah. Gitu. Karena apa? Ngomongan mereka pasti ngomongan sesuatu yang melemahkan saudara. Terjadi lagi, ketemu lagi di Gilgal saudara. Di Yeriko juga seperti itu, di Betel juga seperti itu. Tahu nggak Elia akan diangkat? Ya tahu, diamlah dia bilang. Karena apa saudara? Waktu itu Elisa berada di kumpulan kepiting kayak gini saudara.
Ada seseorang yang mau naik, mau keluar saudara, mau hidupnya diangkat, mau diberkati saudara. Mulai ketika ya adalah kita lihat aja lah sampai seberapa mana sih dia diberkati Tuhan. Kita lihat aja lah sampai seberapa tinggi dia dipakai Tuhan. Kita lihat aja lah sebagai hidupnya sebagaimana sih berapa dia menjadi berkat, seberapa besar Tuhan pakai dia. Atau ya kita lihat aja lah usahanya nanti seperti apa. Nah, kita mau belajar saudara. Saya mau belajar bahwa ajarin kita harus menjadi orang yang punya integritas saudara. Elisa adalah orang yang punya integritas. Tapi sebaliknya para nabi ini saudara. Dia ini kayak kepiting ini saudara. Ada seseorang yang lagi diangkat, ada seseorang yang lagi naik saudara. Ya dia capit nih, ya kan. Nah orang yang hidupnya kayak Elisa saudara. Orang yang ngerti dan dia tidak menjadi seperti kepiting ini saudara. Permintaan yang sukar dipenuhi saudara. Pasti bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun. Kalau dia adalah orang yang bukan seperti kepiting ini. Amin saudara. Kalau Elisa waktu itu tidak bisa saudara. Dia tidak lihat Elia naik saudara. Dia percaya apa yang ngomong oleh para nabi saudara. Dia tidak ngalamin apa yang dia minta saudara. Karena menurut Elia pun itu permintaan yang sulit. Nah di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang saudara. Tadi saya mengajarkan apa? Kita punya permintaan harus punya nilai saudara. Nah semakin bernilai permintaanmu maka akan semakin sulit saudara. Ya kan? Semakin tinggi permintaan nilainya permintaanmu itu nilainya semakin susah untuk dipenuhi saudara. Tapi ketika itu semakin susah saudara, kita membutuhkan effort di dalam kehidupan kita saudara. Kita membutuhkan bukan hanya lihat orang naik sih, kamu membutuhkan banyak hal di dalam kehidupanmu saudara. Supaya kamu tahu saudara, harus seperti apa. Kamu tahu harus berbuat seperti apa, bukan hanya meminta. Kadang kita dalam hidup kita ini kita cuma pikir minta dapat ya kan. Firman Tuhan ngomong minta dapat, cari dapat saudara, ketuk dibukakan saudara. Tapi kadang-kadang saudara ketika kamu meminta, tetap kamu harus punya integritas. Tetap kita harus punya hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita belajar saudara. Kalau saya pernah lihat tuh beberapa semut di dalam toples saudara. Dan mereka ini mau keluar. Kalau semut sama kepiting dilombain saudara, saya percaya semut pasti yang keluar duluan. Karena apa saudara? Semut walaupun kecil, binatang kecil saudara yang tidak punya kekuatan. Tapi dia berani diinjak orang saudara. Dia diinjak temannya naik satu. Dia diinjak temannya lagi naik lagi. Semakin berat tuh. Diinjak temannya lagi naik. Diinjak temannya lagi naik. Diinjak temannya lagi naik. Diinjak temannya lagi naik. Naik. Sampai apa saudara? Akhirnya ada yang boleh keluar naik saudara. Tak. Apa yang dilakukan semut ini harusnya menjadi pelajaran buat kita saudara. Bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita harus boleh merelakan diri kita di proses Tuhan. Atau kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita harus relakan effort itu saudara. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Seluruh semut ini saudara bukan hanya bisa nyebrang atau bukan hanya bisa keluar saudara. Dia bisa lakukan apapun saudara dari orang-orang yang kecil. Namun walaupun semut ini kecil saudara, mungkin kita kecil di hadapan orang, mungkin di hadapan musuh kita kecil saudara. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini saudara, lihat Tuhan akan buat hal yang dahsyat dalam kehidupan kita saudara. Tapi kebalikan daripada kepiting. Kepiting saudara, mau kayak manapun, mau harganya tinggi, mau apapun saudara. Saya lihat kepiting king crab Alaskan saudara. Di akuariumnya ukuran segini saudara. Jadi misalnya nih segini tingginya ya. Ini airnya segini. Dia itu sampai ke penuh segitu saudara. Tapi walaupun hanya apa-apa yang keluar, mereka tidak bisa sampai keluar. Kenapa? Temannya pasti jepit saudara. Nah, ayo kita jangan jadi orang-orang saudara. Saya bukan ngomong artinya siapa yang diangkat naik kita jepit turun, bukan saudara. Tapi marilah kita menjadi kepiting-kepiting yang mulai support supaya ada orang-orang yang naik. Mungkin saja waktu orang itu naik, mereka bisa buka jalan, mereka bisa sama-sama ajarin kita untuk naik, untuk keluar daripada satu kurungan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ayo kita belajar hari ini saudara, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Mau minta yang sukar, tapi maunya enak, itu tidak integritas saudara. Mau minta yang tinggi-tinggi, tapi nggak mau bayar harganya. Tidak mungkin saudara. Kalau kamu mau minta hal yang tinggi-tinggi dalam kehidupanmu, kamu harus tahu harganya saudara. Ya kan? Oke. Next. Ini quote saya saudara ya, di dalam kehidupan saya. Saya bacakan, untuk mendapatkan yang terbaik hanya ada dua cara. Saudara. Ini quote-nya saya saudara. Yaitu memiliki permintaan yang sukar, yang disampaikan terus-menerus,
atau tidak memintanya sama sekali. Ini quote dalam kehidupan saya, saudara. Itu ada 2 gambar tuh ya. Saya mempunyai 2 orang anak. Saya mempunyai 1 putra 12 tahun, saudara, dan 1 putri umurnya 7 tahun, selisihnya 5 tahun, saudara. Sebagai orang tua, kita mau kasih yang terbaik buat anak kita, betul. Kita mau kasih yang terbaik buat anak kita. Tapi saya punya 2 anak yang tipikalnya berbeda, saudara. 2 anak saya punya sifat seperti ini, saudara. 1 orang yang kalau mau sesuatu, I want this, daddy. Dia akan ngomong sama kamu. Tadinya dia tidak mau dipeluk, dia nggak mau ngomong, dia nggak mau deket. Tiba-tiba dia deket, dia baik, dia urutin kamu. Pokoknya dia apalah dia lakukan semua. Bahkan sampai merengek ke maminya, saudara. I want this, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Tapi saya punya seorang putra, saudara, yang ditanya, kamu mau apa? Gak mau, dia bilang. Kamu mau apa? Gak mau. Prinsip ini dalam hidup saya belajar, saudara. Saya lihat bahwa di dalam kehidupan kita, saudara, saya tahu bahwa kita ini pasti akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kamu mau menjadi orang yang seperti putra saya yang 12 tahun ataupun anak cewek ini yang merengek-rengek atau mau minta sesuatu, dia terus menerus dia kejar, kamu tetap akan yang terbaik karena kita tahu apa sih? Sumbernya siapa, saudara? Siapa yang mengasihi mereka? Siapa yang akan menyediakan? Siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka? Siapa yang memenuhi permintaan mereka, saudara? Kamu mau cara kamu merengek-merengek sama Tuhan, mau cara kamu adalah orang yang pokoknya wah kejar terus nih sampai dapat nih. Tuhan mungkin akan tetap kasih, saudara, pada waktunya. Tapi kalau kamu menjadi orang yang kamu minta apa? Enggak lah. Saya percaya Tuhan pasti akan tetap kasih, betul. Dalam hal sepatu aja, saudara. Wah, anak saya yang satu pengen terus, saudara. Ya udah. Setelah sekian usahanya, saudara, ya udah kamu lakukan ini nanti kita beliin. Lalu kokonya dia bilang apa, saudara? Kakaknya. Wah, ini ngabisin duit aja nih, minta kayak gini. Dia malah ngomong kayak gitu. Wah, ngabisin duit aja tuh. Gak guna minta sepatu, kita kan banyak. Dia bilang sepatu sekolah kan ada, dia bilang. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya dia, saudara? Ya kita beliin juga, saudara. Kamu mau sepatu yang mana? Pilih, gak usah, Daddy. Pilihlah mau yang mana. Pilih juga ujung-ujung, saudara. Aku mau yang ini, mahal lagi saya bilang. Ya kan? Karena pernah, saudara, suatu waktu kita lagi jalan kemana, saya mau beli sepatu dah, merek ini dah, saya bilang. Ini lagi viral, saya bilang, saya mau beli. Saya lagi pilih, mereka bertiga udah beli semua, saudara. Saya pikir, saya nggak jadi belilah, karena sepatunya mahal. Tapi bukan masalah sepatu atau apa. Kita sebagai orang tua, saudara, saya tahu bahwa kita sebagai orang tua pasti akan kasih yang terbaik. Anakmu minta, nggak minta, saudara, kamu pasti akan kasih yang terbaik. Begitu juga dengan Tuhan. Tapi yang penting adalah apa, saudara? Di dalam kita nih, integritasnya kita seperti apa ketika kita meminta. Tuhan tidak kesulitan. Tuhan tidak kesulitan memenuhi permintaanmu. Dia keberatan kalau permintaan itu menghancurkan hidup, saudara. Apakah Tuhan sulit menjawab doamu, saudara? Gak ada yang sulit, saudara. Dia Tuhan, semustahil-mustahilnya permintaanmu, gak ada yang sulit bagi dia, saudara. Tadi kita belajar, semakin sulit permintaanmu, semakin tinggi nilainya, saudara. Dia akan menyediakan, dia tetap akan kasih kamu, saudara. Dia tidak kesulitan memenuhi itu, saudara. Tapi dia keberatan kalau permintaan itu menghancurkan hidup. Entah hidup kita ataupun hidup orang lain, saudara. Yang saya bilang tadi. Kalau permintaan itu yang kamu lihat baik, tapi Tuhan tahu di ujung sana permintaan itu menghancurkan hidupmu. Dia keberatan, saudara. Anak saya umur 12 tahun, ya kan. Saya ngomong sama dia, nanti mobil hitam ini untuk kamu ya. Ya kan. Nah, kalau saya kasih dia sekarang, saudara, menghancurkan hidup dia, saudara. Dia nggak bisa nyetir. Tapi kalau sudah waktunya dia memang harus terima, saudara. Pasti saya akan tetap kasih, saudara. Dan itu membantu dia, mungkin dia untuk kerja, untuk dia kuliah dan sebagainya. Tapi kalau saya kasih sekarang anak baru SD menuju SMP, saudara, hancur hidupnya. Mungkin untuk dia bagus, Dad, bagus mobil ini kayak Batman, Dad, warna hitam, bagus ya. Tapi kalau menghancurkan kehidupannya, apakah saya akan kasih? Begitu juga Tuhan, saudara, Allah yang tidak terbatas, saudara. Dia tidak sedikit pun kesulitan memenuhi hal yang mustahil dalam kehidupanmu, saudara. Itu bisa dia lakukan. Namun dia tahu, saudara, kapan harus dikasih buat kita. Amin, saudara.
Jadi kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu takut. Wah, bulan ini tentang pelajaran permintaan, repotnya satu saudara. Wah, aku kira-kira mau minta apa ya sama Tuhan ya. Kita terlalu rumit memikirkan permintaan kita saudara, tanpa kita mempertimbangkan apa yang harus kita persiapkan. 3 tokoh tadi saudara, 3 pelajaran tentang tokoh tadi harusnya mengubah kehidupan kita saudara. Bahwa kali ini aku ngerti ketika aku punya dapat kesempatan untuk meminta, apa sih yang harus aku minta? Bagaimana aku harus minta? Sikap apa yang aku harus miliki sebelum meminta saudara? Karena percuma kalau kamu minta tidak dijawab, betul saudara. Saya punya satu quote lagi dalam kehidupan saya. Sangatlah berbahaya jika Allah harus menjawab iya dan oke atas semua permintaanmu. Arti maksudnya saudara? Sangatlah berbahaya jika Allah harus menjawab oke atas semua permintaanmu saudara. Lalu apa yang saya lakukan saudara? Artinya gak semua permintaan akan dijawab iya oleh Tuhan. Oleh sebab itu ngapain saya repot-repot minta permintaan yang tidak akan dijawab oleh Tuhan saudara. Kalau kita ngerti saudara, kamu tidak akan sia-sia, tidak akan merengek-merengek seperti anak kecil tadi saudara. Anak putri saya, merengek-rengek. Toh yang tidak merengek, dapat tuh pada waktunya. Dia nggak minta, ya kan? Dia dapat bonusnya, saudara. Kita merengek-merengek terus sama Tuhan. Kalau kita ngerti, itu tidak akan dijawab oleh Tuhan, udah nggak usah minta, saudara. Pernah nggak dalam kehidupan kita, ketika kita tidak meminta sesuatu Tuhan kasih? Pernah nggak dalam kehidupan kita minta ngotot Tuhan tidak kasih? Jadi jangan habisin energi kita, saudara, untuk minta sesuatu hal yang bakal kayak Tuhan tidak jawab, ngapain aku minta? Habis aja gitu kan, enak santai-santai kayak Excel, tidak minta dapat terus. Ini anak ajaib loh anak saya saudara. Kamu mau apa? Oh, enggak Daddy. Mau main ini? Enggak Daddy. Mau makan? Enggak pernah. Tapi kalau dibeliin enggak nolak saudara. Nah, saudara mau jadi yang kayak itu atau yang ngotot-ngotot saudara? Ayo putuskan dalam kehidupan kita. Saya akhiri saudara bahwa hari ini saudara bahwa kita belajar satu hal yang simpel, yang sederhana. Semoga ini mudah dimengerti. Kita mau hidup kita ini belajar bahwa boleh sih meminta di hadapan Tuhan. Boleh kita mengerti saudara untuk meminta di hadapan Tuhan. Namun saudara, kita harus tahu dan kita harus punya integritas ketika kita minta di hadapan Tuhan. Kamu harus tahu ini untuk apa ya. Apakah ini akan kita minta untuk kehancuran orang, ataukah kita minta ini untuk sesuatu apapun. Hanya kamu yang bisa menilainya saudara. Ketika saya mengerti ini saudara, saya mulai apa yang saya lakukan? Saya mulai mengurangi list permintaan di dalam hidup saya. Mungkin kamu punya 10 list, punya 100 list permintaan dalam kehidupanmu saudara. Ketika kamu mulai mengerti ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan mulai mengurangi list permintaan kamu saudara. Wah ini gak berguna ya buat saya. Wah saya minta ini untuk apa nih? Saya minta ini untuk apa? Oh, ternyata untuk gaya-gayaan. Oh saya minta ini untuk hal yang gak berguna dalam kehidupan saya. Malah hal yang penting yang harusnya saya minta, itu malah gak minta saudara. Mulai saudara, coret, buang semua yang tidak penting. Masukkan hal-hal permintaanmu yang bernilai lebih tinggi di dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu saudara, kamu lebih kalau di rumah, kalau misalnya kita ada orang tua belum bertobat atau anak-anak kita belum mengenal Tuhan. Apakah kita berdoa tiap hari lebih banyak minta berkat Tuhan ataukah Tuhan, aku mau seisi rumahku mengenal Tuhan. Apakah seperti itu saudara? Jadi ayo bangun di dalam kehidupan kita. Lahirkan permintaan-permintaan yang berkenan. Karena Allah akan selalu saudara mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita saudara. Tetapi apabila kita menjadi orang yang dewasa saudara, kita meminta yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan problem masalah dijawab atau enggaknya saudara, tapi dia melihat sesuatu yang berbeda. Kita mau membangun satu culture, satu orang-orang di tempat ini, kehidupan orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Tuhan sedih enggak kalau kamu minta banyak hal dalam hidup dia, kepada Tuhan? Enggak sedih saudara. Tuhan tetap menyayangi kamu. Kamu tidak minta, Tuhan sayang enggak dengan sama kamu? Tetap sayang saudara. Semuanya Tuhan sayang. Hari ini kita renungkan saudara, mari kita tundukkan kepala kita sama-sama di hadapan Tuhan. Perenungan kita adalah berapa banyak list permintaan kita di hadapan Tuhan yang kita ajukan, yang belum kita mengerti, ternyata itu permintaan itu tidak bernilai, atau permintaan itu
adalah permintaan dengan satu tujuan yang tidak berkenan. Kalau engkau mengingatnya atau engkau tahu itu permintaannya, saudara, mulai keluarkan itu dari kamus, dari catatan doamu, saudara. Karena dia berkata, semuanya itu dikejar oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi hari ini kita duduk, saudara, biarlah takut akan Tuhan menjadi pengenalan kita akan Tuhan. Dan kamu mulai meminta di dalam pengenalan akan Tuhan, bahwa Dia memberikan semua yang kita butuhkan, saudara. Tapi ketika kamu datang dengan satu permintaan, biarlah permintaan itu menyukakan hati Tuhan. Biarlah permintaan itu mengungkapkan integritasmu di dalam Dia, saudara. Saya pun bertobat dan saya merenungkan dalam kehidupan ini. Tuhan sungguh luar biasa. Dia punya semuanya. Kalau memang sudah waktunya, Dia akan berikan dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir akan apapun. Tapi kembali kepada panggilan kita, destiny kita. Apa yang Tuhan mau dari hidupmu, saudara, lakukan itu, saudara. Hari-hari ini saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya melakukan lebih banyak kebaikan. Saya minta Tuhan kasih kekuatan untuk saya mampu melakukan banyak kebaikan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Karena saya tahu, saudara, Tuhan bisa provide semua apapun dalam kehidupan saya. Tapi saya harus tahu apa tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau minta hal ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Saya mau tolong banyak orang, Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pakai Tuhan. Hari ini, saudara, saya tidak ngomong artinya Anda harus punya permintaan seperti saya. Siang hari ini tidak harus Anda memiliki nilai-nilai permintaan seperti saya, saudara. Tapi ketika kita renungkan, saudara, apakah benar udah permintaan saya ini? Apakah permintaan saya ini udah benar atau belum? Di tangan Anda, saudara. Semua di tangan Anda. Saya tidak bisa mengatur. Saya tidak bisa memutuskan semua keputusan dari Anda. Apa yang Anda doa dan minta sama Tuhan, semuanya di tangan Anda. Mari saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang, mari kita naikkan lagu ini sama-sama di hadapan Tuhan. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan
Mari siang hari ini di hadapan Tuhan, kau boleh angkat tanganmu saudara. Kau boleh berbicara kepada Dia saudara. Kalau kau merasa bahwa Tuhan, selama ini aku kadang minta hal yang salah, aku minta hal yang tidak berkenan, kadang permintaanku melukai hatimu Tuhan. Kadang apa yang aku minta itu bisa melukai orang. Hari ini Roh Kudus taruh pengertian yang baru di dalam hati segenap umat-Mu Tuhan. Taruh hati yang mengerti bagaimana Allah itu baik. Bagaimana Allah itu akan berkenan kepada orang yang meminta di dalam integritas. Mari Roh Kudus, curahkan Tuhan. Curahkan spirit yang berdoa di dalam hidup umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ajarkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa. Ajarkan kepada kami di saat-saat seperti apa kami meminta kepada Tuhan. Bukan orang yang sepanjang hari datang dengan permintaan, berbagai permintaan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tidak meminta pun Engkau menjawab, Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Kami yakin hari ini Tuhan, tanpa meminta pun Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. That Father give God good things to us. Engkau memberikan pemberian yang terbaik buat kami Tuhan, tanpa kami minta. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan apa yang hamba sampaikan, hamba-Mu terbatas. Tapi kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat yang terbuka, marifat yang terbuka di dalam kehidupan umat-Mu, dalam pikiran mereka, hati mereka diperbarui oleh kebenaran kerajaan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyimpan segenap firman ini di dalam segenap hidup kami, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerimanya dan percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.